Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifalukum, apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah hingga saat ini, hingga detik ini, kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan dan diberi waktu untuk kita belajar dan menuntut ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia yang lainnya, yang insya Allah akan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Kali ini Ustazah akan menjelaskan mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI, khususnya tentang bab berilmu sebelum beramal. Apa artinya berilmu sebelum beramal? Kita perhatikan dulu firman Allah dalam surat Muhammad ayat 19 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, sesembahan atau Tuhan selain Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah Maha mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk belajar terlebih dahulu. Belajar apa? Belajar bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak kita sembah dan kita ibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita diharuskan untuk belajar terlebih dahulu. Nah, yang kedua, kita beramal. Setelah kita belajar, maka kita diharuskan beramal. Apa amalannya? Dalam surat Muhammad ini, amalannya adalah beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa dalam surat Muhammad ayat 19 ini Allah memerintahkan kita untuk belajar terlebih dahulu sebelum kita melakukan amal, ya, atau sebelum kita melakukan ibadah. Imam Al-Bukhari rahimahullah juga menulis, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Artinya, ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Ya, jadi ditegaskan lagi oleh Imam Al-Bukhari bahwa sebelum kita berkata-kata, sebelum kita berbuat, maka kita harus mempunyai ilmunya dulu. Ya, kalau kita belum mempunyai ilmu, maka kita akan kesulitan untuk menjelaskan dan melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Ya. Kita tidak bisa beramal kalau kita belum belajar. Contohnya, bila kita tidak mengetahui bahwa menuntut ilmu itu wajib, maka kita akan berdosa, ya, bila kita tidak menuntut ilmu atau kita tidak belajar. Seperti pelajaran yang kemarin, ya. Menuntut ilmu itu wajib. Apabila kita tidak menuntut ilmu, maka kita akan berdosa. Nah, bagaimana kita tahu kalau menuntut ilmu itu wajib bila kita malas belajar? Nah, maka dari itu kita harus belajar, ya, khususnya ilmu-ilmu agama. Setelah kita mengetahui bahwa menuntut ilmu itu wajib, maka kita jadi semangat, ya, untuk belajar dan menuntut ilmu. Yang kedua, kita tidak bisa sholat atau berwudu jika kita belum tahu tata cara sholat dan tata cara berwudu yang baik dan benar sesuai tuntunan Rasulullah. Ya, bagaimana caranya kita bisa mengerjakan dengan baik dan benar? Ya, harus belajar. Ya kan? Kalau kita tidak belajar, mana bisa kita sholat dengan baik dan benar?
Kalau kita tidak belajar wudhu, bagaimana kita bisa melaksanakan wudhu dengan baik dan benar? Ya, bisa salah-salah terus. Dan ibadah yang salah itu tidak diterima oleh Allah. Lalu, kalau kita tidak belajar bahwa puasa itu ternyata hukumnya wajib, puasa Ramadan ya, kita tidak belajar, maka kita akan berdosa apabila kita tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, karena hukumnya itu wajib. Dari mana kita tahu kalau puasa Ramadan itu wajib? Dari kita belajar, dari kita menuntut ilmu, ya, diberitahu oleh guru-guru kita. Apabila kita sudah mengetahuinya, maka kita harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, ya. Demikian pula amal-amal dan ibadah-ibadah umat Islam yang lainnya, yang kita tidak bisa mengamalkannya sebelum kita mengetahui ilmunya atau sebelum kita mempelajarinya. Nah, selain itu kita juga tidak bisa berdakwah sebelum berilmu. Berdakwah itu adalah mengajak kebaikan kepada orang lain. Jadi kita menyeru kebaikan kepada orang lain, ya, kepada lingkungan kita, mulai dari yang terdekat, orang tua kita, saudara-saudara kita, adik dan kakak, dan teman-teman kita. Kita mengajak mereka untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar, itu namanya berdakwah. Nah, bagaimana kita bisa mengajak mereka untuk melakukan kebaikan kalau kita sendiri tidak tahu apakah kebaikan tersebut? Bagaimana kita bisa mengajak mereka untuk sholat berjamaah apabila kita sendiri belum tahu ilmunya tentang sholat berjamaah? Seperti itu, ya. Contohnya lagi, apabila kita ingin menceritakan kepada teman-teman kita tentang binatang-binatang yang sudah kita lihat, kita bisa menceritakannya. Oh, misalkan jerapah itu lehernya panjang, ya. Misalkan binatang gajah itu besar. Bagaimana kita bisa menceritakannya kepada teman-teman kita kalau kita tidak pernah melihat binatang jerapah dan binatang gajah, ya kan? Nah, sama seperti ilmu agama juga, ya, atau ilmu-ilmu yang lainnya. Bila kita belum mempelajarinya, maka kita tidak bisa akan menceritakan kepada teman-teman kita atau orang lain tentang apa yang kita pelajari, ya. Demikian juga kita tidak bisa menceritakan tadi tentang agama Islam kalau kita belum pernah belajar tentang agama Islam. Ya, maka diharuskan kita belajar terlebih dahulu sebelum kita berdakwah kepada orang lain. Nah, bersabar pun perlu ilmu, ya. Jadi, kita mengetahui kapan harus bersabar dan kapan harus bersyukur, ya. Kalau kita tidak punya ilmu, maka kita akan salah, ya. Tidak tahu waktunya, tidak tepat waktunya tentang bersabar ini. Tidak bisa membedakan kapan waktu bersyukur dan kapan waktu bersabar. Bersyukur itu kalau kita menerima nikmat dari Allah, ya. Kalau kita menerima nikmat dari Allah, maka kita harus bersyukur sekecil apapun itu. Dan apabila kita ditimpa musibah, maka kita harus bersabar. Contohnya, saat kita mendapatkan rezeki, betapapun kecilnya rezeki tersebut, maka kita harus bersyukur. Karena walaupun kecil, rezeki itu adalah nikmat dari Allah, ya. Maka harus kita syukuri. Bukannya kita bersabar, ya. Rezekinya cuma sedikit, uangnya cuma sedikit, maka kita harus bersabar. Bukan seperti itu, ya. Tapi kita harus bersyukur walaupun apa yang kita dapatkan itu, rezeki yang kita terima itu adalah sedikit. Walaupun sedikit itu tetap nikmat dari Allah, ya. Dengan bersyukur maka Allah akan tambahkan rezeki yang kita terima. Kan seperti itu janji Allah. Apabila kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Seperti itu, ya. Dengan ilmu yang kita miliki, maka kita dapat menjalankan amal kebaikan dengan tepat, ya. Apabila kita tidak memiliki ilmunya, maka kita dapat salah dalam kita beramal dan beribadah, ya. Demikian penjelasan Ustazah kali ini tentang materi pendidikan agama Islam, berilmu sebelum beramal. Semoga Allah mudahkan
kalian untuk memahami materi ini dan mengamalkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jazakumullah khairan, barakallahu fiikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.